Calim yang guanteng. Beri aplausnya dulu semua mana? Iya. Yang kami hormati penilik dari Moilong Batui ya, satu-satunya Bapak yang hadir pada workshop hari kedua ini. Beri aplausnya dong. Iya, Bapak penilik yang ganteng, yang kami hormati Ketua PKG Yurli. Mana senyumnya? Oke. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita boleh berada kembali di tempat ini untuk hari kedua workshop. Ya, mana tepuk tangannya? Semua itu karena pertolongan dan perlindungan Tuhan, sehingga kita boleh berada di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Iya, amin, amin. Ya, tentunya materi-materi yang kemarin sudah ter-save di otaknya ya. Bagaimana? Siap. Oke, terima kasih buat peserta workshop yang kami banggakan dan kami cintai. Ya, yel-yel. Yel-yel mana yel-yelnya kemarin? Kurikulum Merdeka. Apa kabar teman-teman? Aku iya, coba berdiri dulu supaya semangat. Yel-yel kurikulum Merdeka. Sama-sama 1, 2, 3. Aku. Yes, yes, yes. Ulangi yang di belakang. Kurikulum Merdeka. Aku bisa. Yes, yes, yes. Wah, luar biasa. Yes, yesnya sampai 3 kali. Tepuk tangannya kembali untuk 1 kali lagi ini. Kurikulum Merdeka. Yes, yes, yes. Luar biasa. Iya, terima kasih ibu-ibu, bapak penilik yang sempat menghadiri workshop hari kedua. Terima kasih banyak. Ya, kami serahkan kepada Bapak pemateri langsung menghandle acara ini. Iya, jadi acara ini memang kita padatkan dan butuh betul-betul perhatian untuk supaya kita save masing-masing dan nantinya kita aplikasikan ke lembaga kita masing-masing. Bagaimana? Setuju? Iya, terima kasih. Silakan. Terima kasih Ibu Dona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Alhamdulillah, nikmat dari Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan kita semua. Hari ini kita bisa dikumpulkan ya dalam keadaan segar, masih belum terkontaminasi dengan apapun. Mudah-mudahan semangatnya sampai sore nanti bisa kita jaga sama-sama ya. Kita berdoa mudah-mudahan workshop terlalu keren Bas. Berbagi ini di hari kedua kita bisa menuntaskan agenda kita yang tertunda di hari pertama. Berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing, dipersilakan. Sudah selesai. Ibu dan Bapak pendidik, terima kasih sudah hadir kembali di hari kedua. Tak bosannya kehadiran Bapak merupakan sumber energi tambahan yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi. Dengan harapan Bapak bisa jadi wasit ya. Kalau nanti ada yang offset, yang keluar dari track, apa yang dipaparkan bisa diingatkan gitu ya. Oke Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Masih ingat ya, luar biasa saja ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik.
dan sehat. Mau ditambah boleh. Alhamdulillah. Baik dan sehat. Kata ibu ya? Saya terdengar. Baik dan sehat. Tambahan ya, jadi 3 jawaban. Luar biasa, baik dan sehat. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, baik dan sehat. Ada yang beda sesuatu hari ini? Ada ya? Apa yang beda? Tempatnya beda ya? Kalau dulu di depan ada apa? Sekarang nggak ada meja ya? Biar adil katanya. Tapi hukum alam siapa cepat dia dapat. Gitu. Tepuk tangan yang kemarin datang lebih dulu sehingga mendapatkan fasilitas yang sedikit beda. Ada kursinya, ada mejanya. Jadi nulis ketika dikte nggak kesusahan, gitu ya. Tapi di daerah saya kebiasaannya kalau rapat itu kursi paling depan nggak pada diisi. Sama nggak di sini? Sama ya? Selalu disuruh-suruh oleh panitia. Isi dulu kursi yang kosong gitu ya? Sama nggak di sini? Enggak ya? Tidak. Oh tidak. Tidak jauh beda. Enggak ketak. Ya alhamdulillah karena memang budaya tempat itu beda-beda. Cuma jangan sampai budaya yang insecure itu ada di kita. Saya nggak memaksa ketika kita rapat harus di depan semuanya. Tetapi minimal kita nggak boleh ada perasaan kita bukan siapa-siapa sehingga kita memutuskan duduknya nggak di depan. Yang jadi masalahnya bukan duduknya di mana, tapi perasaan itu. Ya, perasaan itunya ya. Perasaan kita bukan siapa-siapa, perasaan kita ya kita memburu PAUD yang hidup di pinggiran desa, di pinggiran pantai, di atas gunung. Kenapa saya sampaikan ini? Karena saya ingin memotivasi sahabat-sahabat PAUD bahwa kita adalah peletak batu pertama. Sebelum anak didik kita tahu berbagai ilmu, yang meletakkan pertamanya kita. Boleh saya cerita dulu? Ngadongeng ya, ngadongeng. Ini ceritanya pengalaman saya waktu PPG. Saya PPG tahun 2018 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah. Kalau biasanya PLPG mungkin sama ibu hanya 10 hari atau bikin portofolio. Kalau saya itu tuh darinya 3 bulan, luringnya 2 bulan dengan biaya hidup sendiri. Perjuangan untuk dapat tunjangan sertifikasi segitunya. Cuma untuk biaya akademik 7,5 juta ditanggung oleh pemerintah. Selama 2 bulan banyak kisah dan yang nyangkut ke hati saya, yang mengurangi rasa insecure saya yang tadi saya sampaikan. Yang saya sampaikan itu bukan nyangka ibu kayak gitu, enggak. Cuma saya mau merasakan apa yang saya rasakan dulu-dulu. Bahkan sekarang juga perasaan itu selalu hadir. Gitu ya. Dosennya membuat ilustrasi kayak gini. Ini ilustrasi ya. Kalau di sini ada ustazah, kitabnya dari kitab apa? Enggak ada. Ya. Ini agak sedikit berbau agama mungkin. Nanti di surga, malaikat yang menjaga pintu surga ngasih pengumuman. Wahai para penduduk, wahai calon penghuni surga dari kalangan guru-guru se-Indonesia, silakan Anda berbaris sesuai dengan jenjang pendidikan Anda. Dosen bikin barisan para dosen, tunjuk satu ketuanya. SMA dan sederajatnya bikin barisan. Pilih ketuanya siapa? Kepala suku. Jenjang SMP silakan. MTS masuk ke dalamnya. Paket C, paket apa ya? Yang PKB. Paket A masuk. Berbaris tuh. Guru SD nggak berbaris, ngacung. Oh silakan, Anda punya hak. Guru PAUD diam saja. Dipanggil nggak ya? Bu, siapa Anda? Saya guru PAUD. Dari mana? Dari Indonesia. Dari kabupaten mana? Banggai. Kenapa duduk saja? Nunggu panggilan. Takut nggak boleh baris. Oh silakan, Anda juga guru. Gabung sama guru dari Garut.
Semua se-Indonesia. Guru PAUD kumpul. Ceritanya ada barisan gitu ya. Ibu dan Bapak lihat, pintu surga sudah menanti Anda. Anda adalah calon surga. Biar tertib, saya panggil satu golongan. Kayak tadi Ibu Dolma bagian flash disk ya. Gak berebutan. Siap. Menurut SK dari Tuhan, yang berhak masuk surga pertama adalah golongan dosen. Karena dosen adalah yang diajarkannya mahasiswa. Silakan kepala suku dosen untuk maju ke depan. Protokoler maju. Dosennya gini, bisik. Pak Malaikat, sorry ya. Terima kasih atas kehormatan yang Bapak berikan dari Tuhan. Tapi saya malu sama barisan guru SMA. Saya mahasiswa didikan guru SMA. Jadi saya nggak berani masuk. Ini udah sepakat anggotanya, gak apa-apa, hanya Bapak saja. Udah sepakat, Ridho. Oke. Balik lagi. Ralat dosen katanya nggak berani masuk karena dia punya mahasiswa adalah hasil perjuangan guru SMA. Guru SMA masuk, maju ceritanya kepala Bapak sama. Saya juga nggak berani. Saya punya siswa SMA karena didikan guru SMP. Guru SMP dulu deh yang masuk lebih dulu. Sepakat, deal. Ralat. Guru SMA masuk SMP. Begitupun sama nggak mau karena ya tawadu, orang Indonesia tawadu ya, rendah hati bukan rendah gitu. Nggak berani. Ada guru SD. Oke, ralat lagi guru SD masuk. Guru SD-nya sedikit sombong. Teman-teman, kita masuk surga udah dipersilakan, milik kuat. Tapi dipikir-pikir dalam perjalanan, iya deh. Mereka nggak berani, kenapa saya berani? Saya juga berani. Oke, jadi siapa yang lebih dulu? Guru PAUD. Dan saya mah siswa-siswanya udah bisa baca, udah bisa ngitung, diajarnya sama guru PAUD dari Kober dan TK. Kelas 1 nggak kayak dulu ngajarin papageran. Kalau di Sunda angka 1 berapa baris? Di sini apa namanya ya? Di Sunda itu namanya adalah papageran. Kelas 1 pertama nulis itu nulis papageran. Terus angka 1 kayak pager, sebutnya papageran. Ya, garis lurus. Di Sunda itu dimanapun istilahnya papageran. Ya, garis berdiri kayak angka 1 kayak pagar kan, jadi papageran, pagar-pagaran mungkin kalau di nasional. Atau bikin endong tahu? Telur. Angka 0 dulu itu diajar, belajar bacanya oleh guru PAUD sekarang. Kalau dulu di kelas 1 SD belajar BU Budi, ini Ibu Budi. Ibu Budi pergi ke pasar, Bapak Budi sedang bekerja kan gitu ya. Sekarang di SD nggak zaman. Silakan, saya Ridho sudah diskusi. Yang masuk ke surga adalah guru-guru PAUD. Maka diumumkan berapa kali ralat ke malaikat ya. Oke, mohon maaf para calon penghuni surga. Anda dari Indonesia, Pak dosen gak berani, SMA gak berani, SMP gak berani, SD gak berani dengan alasan yang logis. Jadi yang berhak masuk surga pertama adalah golongan guru PAUD. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi Bu, setelah kita beres ngajar, yang harus ada dalam otak kita bukan honor berapa yang akan kita dapat, bukan angka nominal berapa digit yang akan kita dapat, tapi berapa banyak sumbangan kebaikan nanti yang akan disumbangkan daripada para peserta didik kita ke kita. Di Islam mengajarkan 3 hal yang tidak putus-putus, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Ketika ibu ngajarin itu dipakai. Pak hadisnya aja alumni TK Al-Hasanah angkatan pertama. Sekarang jadi orang. Emang dulu nggak jadi orang? Ya pastinya sekarang jadi orang yang bisa diandalkan untuk ngurus persoalan negeri ini. Bayangkan kalau di kabupaten nggak ada kepala dinas, ibu akan belaksukan, akan gelandangan, nggak ada yang ngurus. Dapodik nggak akan bisa seperti sekarang. Ngomong-ngomong udah cair katanya tuh ya? Kok jadi kesana? Ada kabar dari Garut udah cair tuh. Untuk tahap 1 udah cair. Cek aja BP salurnya.
Sama kan bebas salur ya? Laporan pertanggungjawaban sekarang nggak manual ya? Manual ada, tapi kita menggunakan aplikasi bebas salur ya. Cek di sana katanya di Garut sudah cair. Mudah-mudahan. Makanya tadi dokumentasi ya, kata ibu, ternyata ibu, mohon maaf Bu ya, ibu terus itu asesor tuh. Keren. Asesor. Malam, alhamdulillah makan malam lagi di keren di Jawa Timur ya, di Surabaya. Gitu Bu ya. Jadi dengan ilustrasi ini mudah-mudahan kita makin bersyukur bahwa kita adalah guru PAUD. Walaupun di negeri ini guru PAUD beda dengan Finlandia, kalau di pandemi itu adalah gaji yang terbesar guru PAUD, di kita masih belum terpikirkan ke arah sana, tapi kita punya iman, kita punya percaya bahwa apa yang kita lakukan bermanfaat bagi para murid kita dan mereka lah mudah-mudahan penyumbang saldo kebaikan kita di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu Bu ya. Mudah-mudahan cas jiwa dan ini sebagai bentuk kasih sayang saya kepada ibu semuanya. Jangan sia-siakan posisi kita ya. Mungkin saja yang ada di ruangan ini saat ini suaminya enggak mengizinkan 100% ibu jadi guru PAUD. Ya. Kuliah saja harus ngoloknya luar biasa. Ngolok ngebujuknya ya. Ya boleh deh kuliah. Ayo kuliah. Emang mau jadi PNS? Ya enggak. Tapi ngapain kuliah mungkin seperti drama atau drama-drama yang lain. Seperti itu. Atau sekarang yang muda-muda karena ngelamar pekerjaan di berbagai perusahaan gak diterima, ya udah deh daripada nggak ada kerja jadi guru PAUD saja. Kalau dulu pikirannya seperti itu, saya harap itu ganti deh. Itu tidak akan produktif dan akan menjadi penghambat internal diri ibu tidak akan. Jadi nggak dongeng gitu. Oke, selamat pagi. Luwuk nggak ada ya. Sekarang ganti dengan tepuk tangan. Kalau kemarin jagung. Kalau kemarin kita injak bumi, sekarang ganti dengan tepuk tangan ya. Luwuk nggak ada tepuk tangan, tepuk tangannya kosong. IKM 1 ya. Bagai 2. Oke, siap. Luwuk. Oke, luwuk. Terima kasih Ibu. Terkejut. Luwuk. Keren. Bagai. IKM. Bagai. Luwuk. Masih terjebak. Oke, sekarang ganti dengan menginjak kakinya gitu ya. Tepuk tangan sama injak kakinya itu sama. Siap. Dari nomor 1 dulu ya. Banggai 1, IKM 2 atau kembali? Ya, Banggai dulu ya. Banggai. Banggai 1. Oh iya, IKM ya, sorry. IKM. Kakinya gerak tuh. Nah, gitu. Jadi kalau 2 kali gitu ya, kakinya gerak gitu ya. Biar gak singsireun. Kesemutan. Asam urat. Jadi ingat malam cumi. Siap. IKM. Kakinya gerak. IKM. Diingatkeun, diaslikeun, digaskeun cek orang Garut, cek barudak orangnya. Gaskeun.
Ulah asa-asa. Siap, gaskeun. Gaskeun. Siap, IKF. IKF. Bangkai. Bangkai. Luwuk. Oke, takut lupa. Profil pelajar Pancasila udah hafal? Pelajar Pancasila gerakannya kita ambil versi saya saja ya, biar sama ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa. Ada yang gini, ada yang amin ya. Teman-teman dari Katolik gini ya. Oke, terus berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, kritis. Oke. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global. Semangat. Gotong royong mandiri. Semangat. Ibu masuk YouTube, silakan sekali lagi. Tuh 2, 3. Ulangi 1, aba-aba 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Tek dam. Siap. 1. Masih ingat? Masih. 1, 2, 3. Tek dungnya sekali lah. Baru 2 kali. 1 kali. Tek dung. Tek dung dung. Gitu ya. Tek dung. Tek dung dung. Dang 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 dang. Tek dung. Tek dung. Ding 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 ding. Tek dung. Tek dung dung. Dung 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 dung. Ya. 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 Ada semangat sedunia tambahan ye gitu ya. Ya. Di akhirnya ye. sambil kayak orang India. Ye. Siap. 1, 2, 3. Tek dung. Tek dung dung. Ding 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 ding. Tek dung. Tek dung dung. Dung 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 dung. Dang 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 dang. Ding 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 ding. Dung 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 dung. Keren. Bu ya, udah jadi konten 2. Materi kita yang pertama durasinya hampir 1 jam. Kita saya upload. Sambutan Bapak Kadis sudah saya upload ya di YouTube. Jadi ketika saya pulang ke Garut, ada kenang-kenangannya kalau rindu. Emang siapa? Kangen kepada materinya, lupa buka di YouTube saja ya. Ini juga direkam, gitu ya. Alhamdulillah, jadi buat kenang-kenangan kita manfaatkan itu ya. Direkam saja biar membekas. Oke, kayaknya Bu sudah siap, keluarkan catatannya.
Oke, saya akan bantu Ibu untuk kembali menelusuri apa-apa yang sudah kita pelajari. Mulai dari awal, saya nanya berapa soal? Soal pertama nanya apa jawabannya? Capaian pembelajaran ya. Apa itu capaian pembelajaran? Tujuan yang harus kita berikan, kurikulumnya itu, materinya itu ya. Kalau dulu materinya adalah KI dan KD yang diturunkan menjadi indikator dari 6 aspek pengembangan. Itu kan materi yang harus kita berikan ke peserta didik kita. Pelajarannya itu. Jadi kalau ada yang nanya CP itu apa? Ya sesuatu yang harus kita ajarkan. Kalau dulunya apa? Indikator. Dari mana? KI dan KD, 6 aspek pengembangan. Sekarang capaian pembelajarannya ada berapa? Kalau dulu harus berapa ngajarnya? 6. Dulu 6, sekarang 3. Banyakan yang mana? Ibu, selain honor, mau yang banyak yang sedikit? Kalau honor kan banyak ya? Kalau tugas inginnya sedikit ya? Pemerintah ngasih yang sedikit, masa sih nggak diambil? Gitu ya? Oke, soal kedua adalah bentuk kegiatan kurikulum merdeka ada berapa? 1 apa? Intrakurikuler. Kedua? Berarti kalau gitu yang kita ajarkan ada 1 atau 2? 2. CP yang tadi dan profil pelajar Pancasila. Antara CP dan profil harus ada tempatnya, ada rumahnya. Rumah untuk CP adalah intrakurikuler, itu ya ilustrasi simpelnya. Rumahnya profil pelajar Pancasila ada di. Sekarang itu kalau ada yang nanya paham? Mau liar? Apa sih liar? Pusing ya? Liar itu pusing. Mau liar? Tidak akan pusing. Kalau itu pusing, di dekat rumah ada tiang listrik. Pegangan yang kuat. Ngawur. Oke. Jadi bentuk kegiatannya ada 2. Intrakurikuler dan proyek. Intrakurikuler yang diajarkan adalah capaian pembelajaran. Kalau proyek adalah profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi istilahnya. Di intrakurikuler temanya disesuaikan atau ditentukan. Boleh pakai tema kurtilas? Boleh. Boleh diganti? Cuma ciri sekolah yang bagus itu berganti-ganti. Kayak panitia hari ini. Kemarin ada meja, sekarang dibedakan. Keren kan? Ini itu sindiran buat ibu yang ruangannya 2 tahun gitu terus. Sehingga anak pada hafal. Meja ini warna biru yang pertama, kedua merah. Karena nggak diganti-ganti. Ya. Coba yang seperti itu bukan nyindir ya, ketuk saya, nggak ngedobrak, nggak marahin. Kenapa Mas Arif tahu? Saya juga pernah mengalami adik kuahream kalau malas udah. Makanya musuh yang terbesar kita adalah malas. Itu ya, bukan siapa-siapa, bukan orang yang julid di kita musuh kita itu ya, tapi diri kita sendiri. Oke, lanjut. Kalau di proyek yang diajarkan apa tadi? Profil pelajar Pancasila ada 6, sudah hafal ya? Tidak dinyanyikan, apa enggak? Jangan sampai ibu hafalnya saat dinyanyikan. Ketika ditanya sama pengawas, sebutkan profil pelajar Pancasila. Coba, nomor 1 apa? Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan. 3. Gotong royong. 4. 5. Ada saatnya kita bernyanyi, ada saatnya kita tidak bernyanyi. Ditanya sama Pak Kadis, ibu sudah workshop di KM? Sudah Pak. Gimana, asik nggak? Asik, luar biasa. Coba sebutkan 6 profil pelajar Pancasila. Tunggu. Pelajar Pancasila. Oke, lanjut. Project temanya ditentukan atau enggak? Ya, ada berapa tema? Ibu tadi ada berapa? 1.
segitu IKM. Cuma masalahnya penilaiannya kayak gimana kan gitu ya. Ada nanti di prinsip assessment. Jadi penilaian bahasanya diganti dengan assessment. Karena penilaian itu lebih menjudge, lebih memvonis, lebih memberikan label. Sementara assessment tidak ada BSB, tidak ada BB, tidak ada MB, tidak ada BSH, nggak ada. 4 kategori itu nggak ada. Karena itu memberikan label. Ketika anak nggak apa-apa kan kita nyontrennya BB. Masa sih anak yang begitu polos kita berikan label belum berkembang? Bahasanya sih nggak salah, belum berkembang, berarti ada harapan berkembang. Cuma katanya sebagian ahli itu akan ngefek kepada kejiwaan anak. Ya takut kita saat gedenya disuruh maju ke depan malu-malu atau bukan kita saya. Oke, itu ya. Terus yang ketiga saya nanya, profil pelajar Pancasila ada 6 ya, udah pada hafal. Boleh kita sebutkan tanpa dinyanyikan? Boleh. 1, 2, 3. Ada yang bagus, ada yang diam karena bingung. Biasanya kalau nomor 4-nya kacaretot, kelimanya kita males ya. Apalagi orang lain sudah berhasil ya, kita mendiam aja. Oke, tapi nggak apa-apa ya. Masih banyak waktu, minimal ada gambaran. Selanjutnya CPA, prinsip pembelajaran kemarin ada berapa? 5. Sudah dipelajari hari kemarin? Belum ya, hari ini. Pertanyaan keempatnya apa ya? STEAM ada? Oh iya, STEAM ya. S-nya apa? S-nya? Iya, E-nya? A-nya? Oke. Gitu ya. Kemarin kalau kita ingin paham IKM ada 4 hal yang kita pahami. Pertama, pahami garis besarnya. Anaknya 2 ya. Yang pertama regulasinya. Punya anak 3. Punya cucu berarti ya. Cucunya tuh. Yang pertama paradigma baru. Ilustrasinya coba kita tinggalkan paradigma baru yang tidak bermanfaat. Domba yang diikat itu ya. Jangan sampai kita memaksakan kehendak kita, orang lain harus sama dengan kita. Sampai kapanpun nggak akan bisa. Jangan paksakan orang lain untuk bisa memakai baju kita, nggak akan pas. Gitu. Terus jadi guru-guru perterkait dan sudah disahkan menjadi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi nomor 5 tahun. Kalau ibu butuh draftnya secara lengkap, Google aja sudah ada. Kecerdasan literasinya dipakai oleh kita semua. Selanjutnya untuk kajian akademiknya, kenapa ini diadakan kurikulum merdeka? Karena adanya learning loss ya, COVID 2 tahun kita belajar secara daring. Anak digantikan pengajarannya dengan teknologi. Masih ingat? Teknologi bisa saja merampas tugas kita dari segi pengetahuan, tapi teknologi tidak bisa memberikan daya juang, daya nilai, kesabaran atau keteladanan. Tidak akan bisa. Makanya kita harus pede. Walaupun teknologi secanggih apapun, mereka tidak bisa menggantikan keadaan kita. Kita masih dibutuhkan oleh dunia ini. Seperti itu ya. Terus prinsip pembelajaran kita skip dulu sama asesmen, langsung ke KOSP. KOSP kemarin singkatan dari Oke, ada berapa komponen? Di komponen 1 harus ada apa? Kedua, ketiga, keempat. Ibu tadi saya sama panitia sama ibu berdiskusi. File yang saya kasih itu bukan file komplitnya ya. Jadi kalau ibu mau nyusun jadi KOSP secara resmi harus ada pendahuluan nomor pengesahan ya. Itu sama seperti KTSP dulu ya. Itunya sama, pendahuluan daftar isi sama, cuma istilahnya katanya ganti ya. Kurikulum 2013 diganti ke kurikulum merdeka. Ke isinya yang ini. Paham tuh ya? Gitu.
Jadi nanti kalau ibu nyusun KWSD-nya harus ada pengesahan dari pengawas kecamatan masing-masing. Ya, formatnya seperti apa? Sama, nggak ada. Karena di buku panduan yang saya pelajari itu nggak ada, langsung ke esensi. Gitu ya. Paham tuh ya? Karakteristik sekolah saya ada berapa karakteristik? Ingat-ingat kemarin slide-nya? Berapa? Ada berapa karakter? Berapa karakter? 3 atau 4 atau 2? 3. Kenapa saya pilih 3? Enggak 4. Apa? Karena disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Gitu kan? Jadi capaian pembelajaran ada 3, maka saya nginduk ke CP. Karakteristik sekolah saya yang ada kaitannya dengan CP pertama, tulis. CP jati dirinya, tulis. CP literasi STEAM-nya, tulis. Itu berguna untuk menentukan treatment apa yang akan kita eksekusi ke depan. Seperti halnya saya banyak siswa dari luar kampung Desa Kolot, maka untuk kegiatan malam tidak ada. Ketika diberikan panggung oleh RW saya, hari Sabtu saya pilihnya sore bukan malam. Karena kalau malam siswa dari luar kampung saya tidak akan bisa leluasa mengikuti kegiatan seperti itu. Itu Bu ya. Di komponen kedua apa? Visi. Ibu punya visi misi sekolah? Apa? Tidak. Bu, nanti kalau presentasi sudah ada pengakuan lulus. Bagus ya, jujur itu bagus. Tapi terkadang aneh ya. Saya pernah jujur ke istri saya, kok dimarahi ya? Gitu ya. Jadi visi misi disesuaikan. Kalau masih relevan dengan profil pelajaran Pancasila sama CP, buatkan. Kalau udah agak melenceng-melenceng, ganti. Gitu ya. Saya itu sama PSP Angkatan 1, bagaimana cara nyusun visi misi itu pembelajarannya 1 hari. Waktu pemuatan tuh ya. Pemuatannya sama akademis. Mereka keren dari segi teori, tapi mereka dalam tanda kutip belajar dari kita sebagai praktisi. Jadi kesimpulannya apa? Ketika ada seseorang gelarnya berderet, ingat, kalau kemuliaan bagi mereka saja, Tuhan nggak adil bagi kita yang gelarnya hanya 1, betul nggak? Karena Tuhan sudah menjanjikan dan memastikan bahagia itu milik siapapun. Enggak harus S3, enggak harus S1. Siapapun yang merasa dirinya bahagia akan bahagia. Gitu. Dan yang kemarin kita bahas pengorganisasian pembelajaran. Ada gambaran tabelnya kayak gimana kemarin, diingat-ingat? Tabelnya ada 3 kolom ya. Kolom pertama adalah struktur. Di dalamnya ada apa? Intrakurikuler sama project, itu ya. Kolom kedua topik atau tema ya. Ingat rumusnya. Kalau intrakurikuler boleh sesuai dengan sekolah. Kalau untuk tema project kita harus ikut aturan negara 4, kita pilih 1. Kolom ketiganya apa? Jumlah jam. Berapa menit 1 minggunya? 900. Kalau 2 minggu untuk intrakurikuler nulisnya 2 kali 900 menit, seperti itu. Ada gambaran Bu ya? Di file yang saya bagikan, saya sudah memberikan inspirasi komplit 1 tahun. Ya, kemarin sudah diperlihatkan. Filenya sudah dibagi, ada sebagian. Dan teman yang sudah bawa flash disk, kayaknya sekarang udah bisa ada solusi selain flash disk ya. Jadi nanti saya kirim lewat WA. Cuma masalahnya ibu pindahin dari HP ke laptopnya bingung gitu ya. Makanya ibu masih nyaman pakai flash disk. Ingat, kalau ibu belum tahu cara pindahin file dari HP ke laptop, ada Mbah siapa? Sudah ditahu ya? Kasih tahu klik-kliknya ya. Buka YouTube,
Tutorial memindahkan file dari HP ke laptop itu banyak. Jadi nggak harus dari Pak Salim saja, karena Pak Salim juga belajarnya dari sana. Saya kasih rahasia dapurnya, biar kita itu nambah. Nggak salah ya, agama Islam mengajarkan Iqra, ayat pertama yang diturunkan itu Iqra. Walaupun surat yang pertama Al-Fatihah, ya harus membuat banyak membaca. Oke, sampai kepada komponen keempat, perencanaan pembelajaran. Oke. Ada berapa diagram kalau kita mau bikin RPPH atau modul ajar? Pahami yang pertama apanya? Capaian pembelajarannya. Yang kedua apa? Tujuan pembelajarannya, rumuskan dari CP yang telah ditentukan oleh pemerintah. Alur yang ketiga adalah tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran. Kegiatannya seperti apa? Pakai metode apa? Tekniknya seperti apa? Itu alur. Setelah kita dapat alur, barulah ada rancangannya, atau disebutnya sekarang modul aja. Cuma satu hal, karena PSP itu bukan hanya untuk PAUD, maka istilah-istilahnya akan tidak ada yang familiar, ada yang sedikit jarang kita dengar. Karena itu untuk semua jenjang. Takut ibu dapat cair tentang panduan mesin modul ajar atau modul ajar. Ingat, itu untuk semua jenjang. Setelah dipelajari ada 14 komponen. Hanya nggak bikin ribet, tapi sekarang ada 14 komponen. Ada daftar pustakanya, ada referensinya, kayak nyusun skripsi. Setelah dikomunikasikan ternyata itu untuk jenjang SMK. Jadi kita jangan alergi. Kalau suatu saat nanti ibu pelatihan sama guru SD, guru SMP, pematerinya ngebahas masalah tes formatif, tes sumatif, itu jangan katakan gini, maaf Pak, itu materi SD, saya guru TK, boleh izin pergi dari ruangan ini? Sombong. Jadi jangan kayak gitu ya. Akan sama esensinya. Orang Sunda bilang ngajinya ngaji kolot, jangan ngaji nggak kolot. Jadi ngaji sampai dasar. Ngaji siki, siki itu biji. Ya. Esensinya harus tahu. Jadi ketika ada istilah yang berbeda, kalau kita sudah paham esensinya, kita akan nyaman saja. Tuh ya. Oke, alhamdulillah. Yang boleh kita lewat dari 4 bagian itu apanya, Bu? ATP-nya. File saya ada ATP-nya atau enggak? Enggak ada. Jadi ibu jangan memusingkan diri sendiri. Kok langsung ke modul aja ya? Enggak ada ATP, karena memang ada pilihan. Boleh ada, boleh tidak. Yang sudah kita bahas CP yang pertama, yaitu nilai agama dan budi. Ada 3 besar yang harus kita ajarkan. Pertama, kita harus mengajarkan peserta didik kita adalah ajaran agamanya. Kalau Islam, ajarkan ajaran agama Islamnya. Kalau Kristen, ajarkan ajaran Kristennya. Buddha, seperti itu. Itu tugasnya. Yang kedua adalah ajarkan agar peserta didik kita itu bisa mengamalkan ajaran agamanya tadi. Kalau dalam Islam harus bisa menjadi rahmatan lil alamin, sumber kebahagiaan bagi alam semesta. Kita juga punya tanggung jawab agar peserta didik kita suatu saat nanti berguna bagi dirinya, keluarganya, bangsa dan negara. Diaplikasikan kepada sesama tumbuhan, hewan, itu kan. Yang ketiga adalah ajarkan anak didik kita untuk menghargai yang namanya perbedaan. Menghargai perbedaan. Ajarkan. Tadi malam saya diskusi, ternyata di sekolah ibu ya ada 14 suku orang tua yang sekolah. Itu jadikan 14 suku itu untuk saling menghargai. Pak, tidak akan pusing, kita harus mengikuti mereka yang berbeda-beda. Pusing kalau kita tidak mengurai. Goldman mengatakan kecerdasan itu ada banyak, ada 9, disebutnya dengan multiple intelligence. Yang pertama ada kecerdasan berbahasa. Kalau ibu menemukan peserta didik ibu yang baceo, rewet, berarti kecerdasan bahasanya bagus. Akan jadi apa? Akan jadi pemateri mungkin, akan jadi pembawa berita mungkin, penyiar radio mungkin, YouTuber. Halo guys, hari ini saya di
Gitu ya. Jadi kalau ada anak yang gitu jangan bilang gitu. Dia nak bawel banget sih kamu teh. Nggak tahu ibu guru sedang ada masalah di rumah. Kata anak itu nggak tahu. Ya kamu diam. Ibu teh pusing. DL cukup beritahu. Nggak kan? Nggak ada anak yang kurang ajar gitu. Tapi seandainya anak bisa ngomong mungkin akan seperti itu. Kecerdasan apa lagi? Ada intrapersonal. Ini yang sering jarang dikuat. Ada murid di sekolah itu yang pendiam? Sudah distimulus tidak mempan? Terkadang kita jengkel? Apalagi ditambah kesabaran kita berganggu saat orang tuanya ngomong kayak gini. Pak, gimana anak saya sekolah di sini nggak ada perubahan dari awal masuk sekolah sampai saat ini nggak ada perubahan. Iya, terus. Berarti saya gagal ya. Kita membebar disebut sekolah gagal oleh orang tua. Ibu nggak tahu perjuangan saya kejar anak ibu dalam hati tapi ditunjukkan dengan gestur ya. Oh gitu ya bu. Kalau kita tahu, kita ngomongnya kayak gini, ibu dari luar tidak ada perkembangan. Tapi ingat, orang pendiam itu jangan anggap tidak ada apa-apanya. Karena ada profesi yang hanya dia mendengarkan dapat uang. Apa itu? Psikolog. Ibu pernah curhat ke psikolog? Pernah? Karena katanya mahal ya? Konsultan ke psikolog katanya mahal ya? Tugasnya psikolog hanya mendengarkan. Oh iya, Bu ada masalah apa? Coba disampaikan. Pak, saya punya masalah sama suami saya. Oh masalahnya apa? Oh boleh saya curhat? Ya boleh. Hanya gitu saja dapat uang. Itu punya kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan dalam dirinya. Sehingga dia empati kepada perasaan orang. Orang enak curhat kepada dia. Ibu pernah mengalami kita mau curhat ke teman, kalah balik, teman yang curhat ke kita pernah? Berarti ibu punya kecerdasan intrapersonal. Jangan balik eki sama mereka. Oh, kok kamu jadi curhat sih? Berarti ibu punya kecerdasan lebih. Kalau ibu jadi tong sampah dalam tanda kutip, sahabat-sahabat itu bersyukur. Jaga tuh rahasianya. Jangan dibocori, apalagi kepada musuh ibu yang curhatnya adalah lawannya. Jangan polos ya. Pak, saya boleh curhat. Nah, ini bukan kata saya, kata teman saya bapak itu ini. Walaupun bukan kata kita, terkadang kita itu jadi estafet tumpang orang lain. Misalkan ada si A ngejelek-jelekin si B, ngomong ke si C, Pak, si B itu orangnya kayak gini-gini ya. Si C-nya suatu saat ngomong ke si B, Pak, maaf ya, ini bukan kata saya, bukan. Ini. Si A itu ngomong ke saya, Bapak itu adalah bla 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 bla. Itu teh ibaratnya si A ngasih tombak disimpan di sini, gitu ya. Enggak suruh buat ditancapkan, ditusukkan kepada si B. Tapi saking polosnya kita, si tombak itu diambil lalu ditusukkan. Jelas. Kira-kira kalau ada orang menjelek-jelekan kita langsung dari orangnya atau dia enak nggak? Saya menjelek-jelekan ibu langsung enak nggak? Saya menjelek-jelekan tapi kata orang lain yang saya omongin enak nggak? Enggak ngefek dari siapanya. Yang efeknya itu keburukannya. Ya. Jadi itu kecerdasan intrapersonal. Ibu harus sadar banyak kecerdasan. Nanti tidak akan saya bahas. Ada 8 atau 9. Google saja banyak. Oke. Kita lanjut kepada tujuan pembelajaran. Kemarin sudah ada gambarannya tujuan pembelajaran dari CP Nilai Agama dan Budi Pekerti seperti ini. Saya kembali mengingatkan, paham Bu ya? Jadi ini dari pemerintah, ini ditentukan dirumuskan oleh sekolah. Bisa saja lebih banyak daripada sekolah saya, bisa saja berkurang. Paham sampai sini Bu? Paham? Paham ya? Ini itu dulunya disebut indikator.
Itu ya, indikator. Jadi kalau ibu menilai pakai tujuan pembelajaran, bukan ini, karena ini masih abstrak, bukan abstrak, masih umum, masih universal. Ini sudah kita bagi urai-urai. Gitu Bu ya. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi yang harus kita rumuskan apanya? CP-nya atau TP-nya? Tujuan pembelajarannya. Kenapa harus ada tujuan pembelajaran? Karena CP itu masih umum sifatnya. Agama ajarannya. Di sana nggak disebutkan agamanya apa, maka sekolahnya sesuaikan. Seperti itu. Jadilah tujuan pembelajaran. Ya. Sampai sini paham Ibu ya? Yang nanti oleh kita dimasukkan ke dalam modul ajar adalah tujuan pembelajarannya. Oke, kita sampai sini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan satu frekuensi biar kita nyambung. Ini adalah sambungannya. CP yang kedua kemarin apa? Oke. Kita coba pelajari sama-sama. Bagi teman yang di belakang gak usah maksain untuk bisa membaca, saya akan baca ya. Yang pertama adalah anak memiliki sikap positif dan berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan, kesehatannya atau nutrisi dan olahraga dan keselamatan diri. Kata dasarnya adalah anak berpartisipasi aktif. Kayak ibu kemarin, siapa yang mau speaker? Ada yang perwakilan. Kayak gitu ya, berpartisipasi aktif. Kalau di sini dalam hal apanya? Menjaga kebersihannya. Ibu sudah mengajarkan anak ibu bersih-bersih sekolah? Sudah ya? Berarti ibu sudah IKM dari dulu. Berulang kali saya ingat. Ya. Karena itu yang diajarkan di IKM. Bagian kedua yang berwarna merah, anak dapat mengenal, mengelola, mengekspresikan emosi diri, serta membangun hubungan sosial secara sehat. Anak yang pemalu, jangan paksa biar bisa berani, tapi sadarkan bahwa kehadirannya itu berpengaruh kepada lingkungan sosial. Boleh kita kuatkan, boleh nak kamu pendiam kayak gini. Kalau malu boleh diam saja. Tapi suatu saat nanti kamu akan dibutuhkan oleh lingkungan karena kamu punya potensi yang berbeda dengan orang lain. Ajarkan hal semacam itu. Ajak anak jalan-jalan. Jangan sampai sekolah itu adalah penjara terpisah dari masyarakat. Ya. Kalau saya itu 1 minggu jalan-jalan, hari Sabtu jalan-jalan ke kandang sapi, ke balong. Balong tahu tuh balong? MA. Jadi kalau di Garut itu banyak kolam ikannya. Lauknya beda, lauk tawar. Seperti itu. Saya akan ajarkan tepuk sahabat ya. Jadi mohon maaf, ibu siapa? Mau coba beda. Ibu siapa namanya? Oh, Bu Hetty. Berarti ibu selalu Hetty. Oh, Hetty. Hetty Gus Eda. Satu gini Bu. 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Ganti. I need you. Saya butuh kamu. Gimana Bu? Digituin sama saya? Oh ya, Pak. Biasanya ada perubahan nggak? Kalau saya mah ada. Enggak ya Kak? Tapi merasa apa ya? Secara personal kita chemistry-nya dapat chemistry. Chemistry-nya ya, bukan hatinya. Hati ibu buat suami ibu di rumah, saya buat istri saya di rumah. Tapi senangnya kita bagian daripada orang kan itu harus sadar, gitu ya. Sekarang ganti dengan nama ya. Ini harus anti baper ya. Kalau anak muda suka cie gitu. Gimana sih cie? Ganti ID-nya dengan nama. Salim butuh Hetty. Gantian sekarang. Hetty butuh Salim. Cie. Ya, makasih Bu. Tepuk tangan untuk Hetty. Coba sekarang praktekkan ke teman sahabat Ibu. Kalau bisa yang beda sekolah, kalau bisa silakan.
Kalau mau nggak apa-apa, kalau nggak bisa apa? Coba rasakan. Iya, coba rasakan. Yuk, sekarang satu, dua, tiga dulu ya. Ingat, ngajarin ke anak ini buat bekal ya, dari yang mudah dulu. Jangan sebutin namanya, jangan itu level terakhir ya. Oke, gerakannya dulu. 1, 2, 3. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Bodoh. 1, 2, 3. Yuk kita sama-sama. Saya sama Bu Dharma. 1, 2, 3. Bisa ya? Sekarang ganti dengan you. Yuk. I need you. Saya butuh kamu. Sekarang ganti ya. Saya ke Bu Dharma ke saya. Saling butuh Dharma. Gitu. Ya. Jadi oleh-oleh ya, praktekkan. Silakan. Sama-sama. Ya. I need you. Saya butuh kamu. Ibu sama suamimu boleh dipraktekkan? Bukan you, I love you, I miss you. Wah, itu suamimu digituin sama ibu lepak. Apa? Oh, boleh. Oh, oh, dipraktekkan sama suamiku. Silakan. Timingnya harus pas. Oh, jadi aduh, jadi makan plus. Oke. Kita lanjut pada paragraf yang ketiga. Anak menunjukkan perasaan bangga terhadap identitas keluarganya, latar belakang budayanya, dan jati dirinya sebagai anak Indonesia yang berlandaskan Pancasila. Nah, mohon maaf Ibu, pekerjaan dari orang tua murid Ibu ada yang jadi buruh, ada yang jadi petani, ada yang jadi ojek. Kita punya tugas biar anak itu bangga sama profesi bapaknya. Ya. Bagaimana cara kita agar tidak menyinggung perasaan, tapi anak bangga sama orang tuanya yang tukang ojek? Kita harus bisa belajar psikologi. Kita itu harus bisa nyentuh, jangan ngedobrak. Saya prinsipnya ngetuk, nggak mendobrak. Kalau ngetuk kan yang punya pintunya Ridho, dibuka tuh kuncinya sendiri, tidak ada yang rusak. Kalau mendobrak, kuncinya rusak, kitanya capek karena harus ada tenaga untuk dikeluarkan. Mungkin ilustrasi kayak gini. Ketika ada anak kita, peserta kita yang bapaknya tukang ojek. Anak-anak, sekarang kita akan membahas daripada orang tua kalian semuanya, macam-macamnya orang tua kalian. Kalau bisa tambahkan orang tua yang Ibu kenal, sebutkan. Orang tuanya Siti kenalan Pak Guru, orang tuanya Siti teman sekolah Ibu Guru. Sampaikan, biar kedekatan. Loh, Ibu Guru saya, ingat murid itu ke kita adalah idola kan? Idola saya kenal sama bapak saya. Bapak saya kan keren. Itu maksudnya. Ada temannya saya, bapak adalah teman kecil waktu bapak kecil. Sekarang itu kerjanya luar biasa. Setelah sholat subuh bangun, salah ya? Setelah sholat subuh bangun. Berarti sholat subuhnya tidur ya? Setelah bangun sholat subuh.
Setelah sholat subuh dia pergi bawa motor kesayangannya, nganter Ibu Eha ke pasar. Di pasar tungguin Ibu Eha. Setelah beres belanja Ibu Eha, bawa barang dagangan, naik lagi motornya, diantar ke warungnya. Keren tuh pekerjaannya Cindy. Cindy-nya tahu emang kayak gitu, ngacu. Iya Pak Guru, bapak saya ojek. Nah ojeknya itu dari anak, jangan sampai dari kita. Takut anak nggak nerima ayahnya itu tukang ojek. Oke. Kita kuatkan. Bagus Cindy, ayah kamu itu suka nolong orang. Nggak penting namanya tukang ojek, nggak penting namanya apa-apa dan apa. Yang penting tugasnya mulia, membantu orang yang membutuhkan. Bangga tuh anaknya. Ya. Jangan ceritakan keburukan. Biasanya ada sebagian ibu-ibu yang nggak kuat menceritakan pengalaman buruknya dengan seseorang. Tahu nggak? Kemarin tukang ojek itu nyebelin. Saya dikasih helmnya kegedean. Jadi ketika ada polisi tidur, helmnya itu kepala saya. Itu listrik belepotan sebawah. Ada sebagiannya ya. Kita mah taat. Tuhan gak gitu, menyaksikan kesabaran kita. Belepotan. Tuhan tahu, sedang menilai sabar gak kamu, sabar gak? Gitu ya. Sampai mana tuh? Sampai listrik belepotan. Tukang ojek ya. Biasanya kita itu selalu ngasih cita-cita yang mulia. Siapa yang jadi dokter? Angkat tangan. Siapa yang jadi astronot? Angkat tangan. Anak saya juga cita-citanya jadi astronot. Saya nggak larang anak saya jadi astronot. Tapi sebelum dia jadi astronot, dia harus tahu profesi bapaknya dan dia harus bangga bapaknya jadi guru. Boleh Pak jadi astronot? Erek jawab dia bingung ya. Dasar sekolahnya di luar negeri, di NASA kan sama Rusia. Ya boleh lah. Jadi kenapa profesi ayahnya masing-masing, tumbuhkan kebanggaan kepada profesinya ayahnya, sehingga mungkin ketika dia dewasa dia tidak melupakan jati dirinya, identitas keluarganya. Saya pernah nonton film ya tahun kemarin, namanya Ngeri-Ngeri Sedap. Siti Pagabean itu